Loyalitas tanpa batas. Mengerikan begini pernyataan luar biasa Jay Itzes. Semua dibuat kagum dan bergetar hatinya. Pernyataan jujur pelatih Thailand bikin masyarakat Indonesia menangis terharu dengarnya. Malaysia dan Vietnam bisa ketakutan. Bikin kaget. Shin Tae-yong ungkap syarat naturalisasi untuk pemain. Ciro Alves dan David da Silva masuk kriteria kah? Begini penjelasannya. Semakin pusing. Bukannya senang jika Indonesia lolos ke babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Ini yang dipikirkan Shin Tae-yong. Gemparkan publik sepak bola Indonesia. Pengakuan mengejutkan Jay Itzes jelang lawan Irak. Semua dibikin merinding dan bangga mendengarnya. Bisa-bisa timnas Irak dibuat ketar-ketir dan ketakutan dengan pernyataan ini. Baru kali ini pemain timnas berani katakan hal hebat ini. Semua pemain langsung respect padanya. Tidak rugi Erick Thohir menaturalisasi pemain. Loyalitas pemain keturunan Jay Itzes untuk timnas Indonesia sepertinya tak usah diragukan lagi. Penggawa Venezia itu mengaku siap andai dimainkan sebagai kiper di skuad Garuda. Jay Itzes belum lama menyandang status warga negara Indonesia WNI meski memiliki darah keturunan. Tetapi sang pemain begitu cinta dengan tanah air terutama tim nasional. Jay Itzes resmi melakukan debut bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 21 Maret lalu. Jay Itzes menjadi kekuatan baru timnas Indonesia yang bisa diandalkan. Pemain 23 tahun itu mengaku akan terus berusaha membantu timnas Indonesia menjadi lebih baik. Bahkan, ia tidak keberatan andai dimainkan sebagai kiper. Padahal posisi asli sang pemain adalah back. Bagi saya pribadi, saya hanya ingin membantu tim dengan cara apa saja yang memungkinkan, kata Jay Itzes dilansir dari FIFA, Kamis 23 Mei 2024. Jika saya misalnya harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah. Anda tahu saya cuma mau membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan, jelasnya Itzes. Jay Itzes kembali menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak di Stadion GBK pada 6 Juni 2024. 5 hari berselang, skuad Garuda menjamu Filipina di venue yang sama. Jay Itzes akan berusaha memenangi timnas Indonesia. Apalagi perolehan 3 poin bisa membuat tim merah putih lolos ke putaran ketiga. Jadi kami akan berusaha menuntaskannya, pungkas pemain Venezia itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba pelatih ini ucapkan pernyataan terhadap skuad anak asuh Shin Tae-yong. Thailand, Vietnam, Malaysia seketika gemeteran mendengarkan pernyataan hebat dan luar biasa ini. Apalagi Bung Towel dan anak buahnya bisa nggak terima ketika mendengarkan pernyataan ini. Begini katanya, pelatih asal Jepang Masatada Ishii yang kini menjadi pelatih timnas Thailand berkomentar soal timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Komentar pelatih Thailand tersebut diungkapkan sebagai respon hasil pengundian grup di AFF 2024 atau Piala ASEAN 2024. Thailand memang tidak bertemu secara langsung dengan timnas Indonesia dalam babak grup AFF 2024, namun sang pelatih tetap menunjukkan kekhawatirannya dengan skuad Shin Tae-yong. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara Thailand menghuni grup A akan menghadapi Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak kualifikasi. Media Vietnam Soha menuliskan tentang pandangan pelatih Thailand asal Jepang tersebut terhadap timnas Indonesia. Pelatih tim Thailand Masatada Ishii sangat mewaspadai calon lawan di Piala ASEAN 2024 sebelumnya Piala AFF. Dia sangat mengapresiasi timnas Indonesia, tulis media Vietnam Soha seperti dilansir Fonenews. Media asal Vietnam tersebut juga menyebutkan bahwa Thailand dan timnas Indonesia akan saling menghindari satu sama lain jika lolos dari babak grup.
Cara yang harus ditempuh Thailand dan timnas Indonesia adalah dengan menjadi juara grup. Dengan begitu maka Thailand dan timnas Indonesia berpeluang untuk bertanding di babak final. Walaupun tidak satu grup dengan timnas Indonesia, pelatih Thailand tetap memberikan pandangannya terhadap skuad Shin Tae-yong. Mereka telah membuat banyak kemajuan akhir-akhir ini. Saya rasa tim ini telah mencapai level baru dan akan terus berkembang tanpa kenal lelah, ujar pelatih Thailand. Perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat ini membuat pelatih Thailand menjadi sangat waspada terhadap timnas Indonesia. Karena kami juara, kami mendapat banyak perhatian. Kami akan berusaha bermain bagus, bermain adil, dan bersaing dengan gaya kami sendiri. Thailand akan berusaha bertahan di turnamen ini selama mungkin, kata pelatih Thailand. Di sisi lain, pelatih Thailand menyebutkan bahwa timnya tak terlalu fokus pada Piala AFF 2024 karena punya target lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun saat ini prioritas utama kami adalah kualifikasi Piala Dunia, bukan Piala ASEAN, ungkap pelatih Thailand. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Thailand memang berada di posisi yang cukup sulit karena berada di peringkat ketiga di bawah Korea Selatan dan Cina. Berbanding jauh dengan timnas Indonesia yang hanya perlu meraih minimal hasil imbang menghadapi Irak dan Filipina jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkap 3 syarat bagi pemain yang ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas, apa saja syarat yang dimaksud? Untuk dinaturalisasi, pemain itu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik yang bagus, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia, kata Shin Tae-yong beberapa waktu yang lalu. Dari pernyataan di atas, Shin Tae-yong menekankan pemain yang ingin dinaturalisasi harus memiliki darah Indonesia. Tak heran pemain-pemain yang diajukan Shin Tae-yong ke PSSI untuk dinaturalisasi semuanya memiliki darah Indonesia. Mulai dari Sandy Walsh, Jordi Amat, Saina Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen hingga Calvin Verdonk yang sedang dalam proses naturalisasi. Bagaimana dengan Maarten Paes? Bukannya kiper 25 tahun ini tidak memiliki darah Indonesia? Meski tidak memiliki darah Indonesia, nenek Maarten Paes lahir di Indonesia. Karena itu Maarten Paes memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air. Merujuk kepada ucapan Shin Tae-yong di atas otomatis menutup pintu bagi pemain-pemain asing di Liga 1 yang ingin memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, netizen di media sosial mendorong PSSI untuk menaturalisasi 2 bomber Persib Bandung, Ciro Alves dan David da Silva. Jikapun tidak diandalkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau Piala Asia. Tenaga Ciro Alves dan David da Silva dinilai cocok memperkuat skuad Garuda di ajang-ajang regional seperti Piala AFF. Namun, berhubung Ciro Alves dan David da Silva tidak memiliki darah Indonesia alias kelahiran Brasil, tertutup peluang mereka dinaturalisasi. Selama pelatih timnas Indonesia masih dipegang Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI dipimpin Erick Thohir. Sebab Erick Thohir dan Shin Tae-yong berkomitmen hanya ingin memproses naturalisasi pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Sekarang menarik menanti siapa pemain keturunan selanjutnya yang bakal diproses menjadi warga negara Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berpotensi menghadapi dilema besar jika skuad Garuda berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski prestasi ini sangat diharapkan dan diidamkan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air, jadwal pertandingan yang padat bisa membuat Shin Tae-yong kebingungan dalam mengatur strategi dan komposisi pemain. Pada bulan Juni 2024 mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama melawan Irak pada 6 Juni 2024 disusul dengan laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.
Timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Irak atau Filipina akan memastikan langkah Garuda. Bahkan jika Timnas Indonesia hanya meraih hasil imbang melawan Irak, mereka masih bisa lolos asalkan Vietnam tidak menang melawan Filipina. Dengan kelolosan yang semakin dekat, mimpi Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Namun, jadwal padat di putaran ketiga kualifikasi bisa menjadi mimpi buruk bagi Shin Tae-yong. Jika Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, mereka harus melakoni 2 matchday pertama pada bulan September 2024. Selanjutnya 2 pertandingan lagi akan digelar pada bulan Oktober 2024. Puncaknya pada bulan November 2024, Timnas Indonesia harus menjalani matchday kelima dan keenam pada tanggal 14 dan 19 November 2024. Masalahnya di akhir bulan November juga ada Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia sudah dipastikan berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Laga pertama di Piala AFF 2024 akan dilakoni pada 24 November 2024 melawan Myanmar. Artinya, hanya ada jarak 5 hari antara pertandingan kualifikasi Piala Dunia dengan laga pertama di Piala AFF. Shin Tae-yong harus memutar otak untuk mengatasi jadwal padat ini. Salah satu solusi yang mungkin adalah membagi tim menjadi 2 skuad yang kompetitif, satu untuk kualifikasi Piala Dunia dan satu lagi untuk Piala AFF. Namun ini bukan tugas mudah mengingat pentingnya kedua turnamen tersebut. Meraih tiket ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian tertinggi yang diimpikan oleh Timnas Indonesia. Oleh karena itu, kualifikasi Piala Dunia seharusnya menjadi prioritas utama. Namun kesempatan untuk meraih trofi di Piala AFF 2024 juga tidak boleh diabaikan, terutama dengan performa impresif skuad Garuda belakangan ini. Shin Tae-yong harus mampu mengelola sumber daya pemain dengan bijak, memastikan para pemain tetap fit dan siap bertanding di kedua ajang bergengsi tersebut. Dukungan penuh dari PSSI dan seluruh pecinta sepak bola tanah air juga sangat diperlukan untuk mendukung langkah Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar ini. Jadwal yang padat dan tuntutan untuk berprestasi di 2 turnamen besar menjadi tantangan berat bagi Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Namun dengan strategi yang tepat dan semangat juang yang tinggi, skuad Garuda diharapkan mampu meraih hasil maksimal di kedua ajang tersebut. Keberhasilan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Sementara itu, meraih trofi di Piala AFF 2024 akan menjadi bukti nyata bahwa Timnas Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara. Dengan persiapan yang matang dan manajemen tim yang efektif, Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia meraih kejayaan di kedua turnamen tersebut. Tantangan ini akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan dan keahlian Shin Tae-yong sebagai pelatih. Musibah dahsyat dialami pelatih Irak. Malah dapatkan hal ini jelang lawan Indonesia. Timnas Irak tak baik-baik saja. Pelatih Irak dikritik habis-habisan oleh pelatih lokalnya. Ini kesempatan emas buat Indonesia bantai Irak. Karena kondisi internal Timnas Irak dalam keadaan genting. Fans Garuda dibuat tersenyum dengan kondisi seperti ini. Pemain andalan Irak resmi tak dipanggil karena hal ini. Fans Irak dibuat menangis sedih dan kecewa dengan keputusan kejam pelatihnya yang nekat tak bawa pemain andalannya. Dibuat seakan meremehkan Timnas Indonesia. Karena hanya membawa pemain-pemain ampas mentang-mentang sudah lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penjelasannya. Pemilihan pemain Timnas Irak untuk menghadapi Timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat kritik. Pelatih Irak Jesus Chassa sudah menetapkan 26 nama yang akan dibawa ke Jakarta. Sederet nama tenar penggawa skuad Singa Mesopotamia ada dalam daftar tersebut seperti Ali Jassim, Basar Reshan, Osama Rashid, Aiman Hussein Mohanad Ali, Zidane Iqbal, hingga Kapten Jalal Hasan.
Hanya saja ada satu nama yang membuat Casas dicecar oleh salah satu pelatih lokal Saad Hafez. Ketiadaan gelandang Hasan Abdul Karim membuat Hafez gundah. Absennya pemain bintang klub Al-Zawraa Hasan Abdul Karim mengejutkan buat saya. Pemain ini menunjukkan kemampuan terbaik saat ini dan pengaruhnya sama seperti Ali Jassim, terang Hafez kepada Win-Win. Tidak memanggil Hasan Abdul Karim ke timnas Irak bisa saja membunuh talentanya dan akan membawa kita ke masa sebelum Piala Asia. Saya menilai ketiadaan namanya akan berdampak negatif pada levelnya dan dia harus diperlakukan secara adil dengan memanggilnya ke timnas Irak, tegasnya. Abdul Karim adalah pemain sayap yang bisa bermain di sisi kanan dan kiri. Pada posisi yang sama Casas memiliki sejumlah pemain seperti Jassim, Ibrahim Bayesh, Bashar San, Lowai Al-Ani, dan Yusuf Amin. Timnas Irak sudah dipastikan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun tetap datang ke Indonesia dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Sementara tim Merah Putih setidaknya masih membutuhkan 3 poin atau 1 kemenangan lagi untuk memastikan tempat ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni dan akan meladeni Filipina 5 hari berselang. Kedua laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bikin ketawa ngakak. Begini respon Sintayong ketika ditanya soal pembagian grup Piala Kaleng-Kaleng kesukaan Bung Towel, yaitu ASEAN Cup 2024. Bikin semuanya tercengang. Seakan Coach Sintayong sudah nggak sisi lagi untuk mendapatkan trofi piala ini. Ya karena level Indonesia sudah Asia. Biarkan turnamen ini jadi ajang penambahan jam terbang buat para pemain lokal pride. Pantas saja Sintayong memberikan respon seperti ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan respon setelah tim Merah Putih akan bertemu Vietnam pada babak grup B ASEAN Cup 2024. Tanggapan Sintayong itu diinformasikan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Seperti diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF baru saja menggelar drawing ASEAN Cup 2024 di Hanoi, Vietnam, Selasa 21 Mei 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan respon setelah tim Merah Putih akan bertemu Vietnam pada babak grup B ASEAN Cup 2024. Tanggapan Sintayong itu diinformasikan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. ASEAN Cup 2024 diikuti oleh 10 negara dan akan dimulai pada 23 November sampai 21 Desember mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Myanmar dan Vietnam pada 24 November dan 30 November 2024. Dua laga kandang Timnas Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina pada 7 November dan 7 Desember 2024. Usai drawing, Sumarji mengakui langsung menghubungi Sintayong. Kata Sumarji, Sintayong tidak banyak memberikan respon terhadap hasil drawing. Sintayong dinilai hanya membalas pesan tertawa. Sintayong absen dalam acara siang tadi di Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta asisten pelatih Timnas Indonesia Choi In-cheol untuk datang menggantikannya. Choi In-cheol datang tidak sendiri ke Vietnam. Ia ditemani oleh Sumarji yang datang sebagai perwakilan PSSI. Saya sudah berkomunikasi dengan Coach Sintayong. Dia ketawa saja, kata Sumarji kepada awak media. Sumarji juga memberikan respon setelah Timnas Indonesia bertemu lagi dengan Vietnam. Timnas Indonesia akhir-akhir ini sangat sering bertemu The Golden Stars. Total sudah 3 kali pertemuan yang dilakukan Timnas Indonesia melawan Vietnam di 2024. Hasilnya Timnas Indonesia sukses meraih 3 kemenangan tanpa kalah dari Vietnam. Kemenangan itu didapatkan kala Timnas Indonesia sukses menekuk Vietnam dengan skor 1-0 di grup D Piala Asia 2023. 2 kemenangan lagi didapatkan Timnas Indonesia atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji senang Timnas Indonesia bisa ketemu Vietnam lagi. Menurutnya, ini bagus untuk Timnas Indonesia.
Ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan menggembirakan, kata Sumarji. Menurut kalian gimana guys dengan respon yang diberikan Coach Shin Tae-yong terhadap pembagian grup ASEAN Cup ini? Coba tulis respon kalian juga pada komentar di bawah ini ya. Pengakuan mengejutkan dibuat Shin Tae-yong. Para pembenci Shin Tae-yong, Bung Toel, dan para jamaahnya dibuat kepanasan dengan pengakuan Shin Tae-yong ini. Luar biasa. Pelatih sehebat ini masih ada aja yang nyinyir tentang kualitasnya. Benar-benar ya, namanya pembenci tetaplah pembenci. Tidak usah khawatir coach, kami para pecinta timnas akan selalu berada di belakang Anda. Ini penjelasannya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong STY mengaku bangga atas perjuangan anak asuhnya sepanjang Piala Asia U23 320,24. Sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong telah banyak keputusan yang diambil oleh sosok asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong menilai pencapaian timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sudah luar biasa. Sebab, skuad timnas Indonesia sekarang dipenuhi banyak pemain muda. Tak hanya itu, STY pun membuat program latihan dengan metode fokus pada penguatan fisik pemain. Secara khusus, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu sangat senang melihat perkembangan bertanding anak asuhnya. Mereka mampu menjalankan taktik yang diberikan pelatih dan melewati latihan dengan baik. Walaupun porsi latihan banyak, taktik mereka tanpa ada keluhan tetap mengikutinya, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport Senin 20 Mei 2024. Itu yang membuat sepak bola Indonesia akan berkembang, tuturnya. Karena itu, saya sangat bangga dengan para pemain timnas Indonesia saat ini, ujarnya. Pelatih berusia 53 tahun itu sukses membawa skuad Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Hal ini yang membuat Shin Tae-yong tambah bersemangat untuk bisa lebih baik lagi. STY menilai pemain skuad Garuda bisa menjalankan semua aturan yang diterapkan. Dia mengaku senang karena para pemain muda itu bisa memahami filosofi sepak bola yang ia terapkan. Mereka tetap rendah hati, mau mengikuti semua aturan, ucap Shin Tae-yong. Meskipun ajaran saya dari luar, tetap bisa diterima dengan baik, tuturnya. Terdekat ini, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta melawan Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024.